Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kembali kita bertemu dalam acara mengaji kitab Bada'iul Zuhur untuk bagian yang keempat dengan keadaan sehat, alhamdulillah wa syukurillah. Untuk edisi kali ini, untuk bagian yang keempat ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang penciptaan alam semesta, yang pada pagi ini akan kita kaji, yaitu tentang penciptaan hujan, kemudian penciptaan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan sempurna, maka pada awalnya Allah menciptakan hujan itu menurut kitab Bada'iul Zuhur, satu tetesnya sebesar sapi, besar sekali, sehingga apa yang kejatuhan hujan di muka bumi ini menjadi hancur berantakan. Akhirnya bumi pun bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar hujannya tidak seperti itu karena merusak keadaan bumi. Lalu Allah menciptakan angin yang fungsinya adalah untuk menghancurkan hujan sebelum jatuh ke bumi, sehingga hujan yang sekarang ini kita terima menjadi sebuah karunia nikmat yang sangat besar. Mengapa? Karena hujannya tidak sebesar sapi. Kalau besar sapi ya rumah langsung hancur kan gitu. Paling kita saja kalau misalkan mengalami hujan es saja, aduh sudah khawatir sekali, pas kena juga sakit. Ini merupakan karunia Allah yang melalui proses seperti yang dicontohkan dalam kitab Bada'iul Zuhur itu, yang sehingga hujan yang sekarang ini tiba atau jatuh ke bumi itu sudah hujan yang merupakan sebuah kenikmatan karena tidak merusak. Setelah itu, dengan adanya hujan, maka bumi yang kita tempati ini kemudian tumbuhlah beberapa macam pohon-pohonan, baik itu yang bisa berbuah atau yang tidak. Nah, pohon-pohon ini ketika sudah berbunga, berbuah, masak, nggak ada yang mengambil, sehingga jatuh, membusuk, mengering, dan kemudian menjadi rumput. Akhirnya bumi pun penuh dengan rumput-rumput yang tidak terawat, ya, karena buah-buahan dari pohon-pohon yang berbuah itu berubah menjadi rumput yang subur. Akhirnya bumi pun juga bermunajat kepada Allah, istilahnya coro bahasanya menungso ngoten, curhat, karena merasa tanaman yang ada di muka bumi ini tidak ada yang memakan, mubazir, tidak ada yang menggunakan. Akhirnya oleh Allah SWT, Allah menciptakan selain hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, Allah menciptakan makhluk yang bernama al-jin. Makhluk-makhluk ini tidak sesempurna manusia, tetapi mirip dengan manusia. Jadi kalau di teori-teori orang barat itu kan ada yang namanya manusia purba atau yang lainnya, ya mungkin itu. Yang jelas al-jin ini menempati bumi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka juga bisa beranak pinak, bahkan menurut kitab Bada'iul Zuhur ini juga memiliki budaya. Mereka juga melaksanakan pernikahan, bentuknya juga bermacam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang blonteng-blonteng, coklat, warnanya banyak sekali. Dan yang jelas di antara mereka juga ada yang jahat, ada yang baik. Nah, ada yang mau menjalankan perintahnya Allah, ada yang tidak. Dan dari segi budaya serta kehidupan, mereka bahkan telah mampu membuat aliran sungai untuk mengaliri sawah, yang artinya mereka telah mampu membuat sumber kehidupan mereka dengan cara bercocok tanam. Mereka juga bisa membuat rumah-rumah dari batu. Al-jin ini ketika sudah lama di muka bumi ini,
maka kemudian antara yang baik dengan yang buruk sifatnya itu banyak yang buruk, sehingga kemungkaran merata di muka bumi ini. Saling bunuh itu sudah biasa, membunuh, merampok, ya, mengambil hak orang lain itu sudah terjadi di mana-mana, yang sehingga kemudian Allah murka dengan keadaan ini. Lalu Allah mengutus makhluk lainnya yang bernama Alban, yang hidupnya awalnya berada di dasar lautan, bentuknya lebih besar daripada al-jin dan lebih kuat daripada al-jin. Alban ini bertugas membinasakan semua al-jin yang ada di muka bumi ini, sehingga dengan tempo waktu yang tidak begitu lama, Alban sudah mampu menguasai al-jin. Al-jin pun tiada sisa, sehingga kehidupan dunia digantikan dengan kehidupan Alban. Sedangkan Alban ini hampir sama dengan al-jin, mereka juga bisa beranak pinak, berkembang biak, memiliki budaya juga, ya, mereka juga memiliki aturan di muka bumi ini. Tapi lagi-lagi setelah ribuan tahun atau ratusan ribu tahun, mereka juga bermaksiat kepada Allah, tidak mengindahkan perintahnya Allah, ya, melakukan kemungkaran di mana-mana, yang sehingga Allah pun murka dengan hal ini dan mendatangkan makhluk lainnya yang bernama Aljan. Aljan inilah makhluk ketiga yang menghuni bumi setelah Alban, dan prosesnya juga sama. Setelah berkembang biak banyak, antara yang baik dengan yang buruk, banyak yang buruk, kemudian Allah murka kembali dan kemudian dibinasakanlah Aljan ini, sehingga beribu-ribu tahun bumi kosong tanpa penghuni lagi, karena dari 3 dimensi penghuni mereka semuanya tidak lulus seperti yang diharapkan oleh Allah menjadi makhluk-makhluk yang baik, tapi justru mereka mengingkari perintahnya Allah, melakukan kemungkaran kepada Allah. Baru setelah inilah nanti ada proses penciptaan Nabi Adam, dialog para malaikat seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah. Untuk kali ini cukup sekian mengaji kita kitab Badiul Uzur. Nanti kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.